perhatian masalah ta'aruf. Ta'aruf itu bukan bagian dari proses pernikahan. Ya, tetapi dia bagian dari ikhtiar untuk mencari pasangan. Artinya, jangan sampai kalau kita ta'aruf itu sudah yakin mau nikah gitu. Itu banyak yang menjadi penyebab ta'aruf itu bikin putus asa. Karena dianggap bahwa kalau udah ta'aruf mau nikah sudah. Belum tentu. Betul. Masih Ta'aruf usaha Ustaz, ya? itu tahapan ikhtiar. Makanya modal untuk ta'aruf itu ilmu. Kalau modal untuk menikah, keridhaan orang tua. Saya ulangi lagi. Bekal untuk ta'aruf itu ilmu. Sedangkan bekal untuk menikah itu ilmu dan keridhaan orang tuamu. Jadi, kalau ta'aruf, maka dalam suasana COVID ini biasa ya, saya sudah biasa. Makanya di studio kita ini, bahkan di bawah saya sudah sediakan. Kalau di studio ini ada TV besar, ada 2 TV malahan, itu biasa ta'aruf di sini. Jadi, apakah yang laki-laki atau yang perempuan, maka kita ketemu di Zoom. Ya, atau kita satu di sini yang akhwatnya, maka di sana yang ikhwannya. Setelah, jadi begini Mas Musinin, proses ta'aruf itu yang kita laksanakan pertama bikin CV ya, kurikulum vitae, ada formatnya di kita. Yang CV-nya akhwat itu dikasih ke yang laki-laki dulu. Kenapa pada laki-laki dulu? Karena hak memilih itu ada pada laki-laki. Oh gitu Ustaz ya. Oke. Oke. Jadi setelah diterima oleh laki-lakinya, oke. Baru kita kasih CV laki-laki itu kepada akhwatnya. Oke. Ya, itu cuma 3 hari masanya itu yang dipegang oleh ikhwan itu. Untuk menjawab. Untuk menjawab. Setelah itu kita kasih ke akhwatnya. Ketika akhwatnya oke, baru kita pertemukan. Boleh via Zoom, boleh juga ketemu di tempat kita, difasilitasi. Apa? Cross-check CV. Meng-cross-check CV dan menanyakan hal-hal yang tidak ada di CV. Nah, disitulah di cross-check CV itulah yang banyak perdebatan. Lebih dekat, lebih mengenal ya. Apa konsepmu tentang pendidikan anak, apa konsepmu tentang antara menantu dan mertua, apa konsepmu tentang bekerja gitu ya, tentang pekerjaan, bagaimana rencanamu tentang masa depan ekonomi keluarga. Di situ sangat asik gitu debatnya itu ya. Nah, disitulah kita menjadi penengah dan itu yang paling panjang di dalam proses ta'aruf. Debat itu karena debat itu 2 jam. Masya Allah. Jadi mending di perdebatan di awal ya untuk harus bahkan mengenal konsep ya, saling kenal katanya. Di situ itu kita adakan ini di awal-awal cross check itu kita buat talent mapping, mapping talent gitu ya, mapping talent. Ya, mapping talent. Kemudian mohon maaf ya, si akhwat kita kalau memang diminta oleh ikhwan dia harus cross check, periksa bahwa dia memang tidak kemungkinan bisa punya anak. Itu kita fasilitasi. Ya, sampai kita ke situ. Nah, dia harus kalau memang ikhwan itu nuntut, ini kamu bisa punya anak apa enggak gitu. Ya dia harus bawa ke prodi atau ke kuantum untuk lab ya. Kalau sudah di awal sudah saling menerima ya nggak perlu lagi. Kecuali keduanya memang siap, apapun yang terjadi sudah siap menerima, nggak masalah. Tapi kalau itu menjadi persyaratan, sejak awal sudah kita fasilitasi. Nah, setelah cross check, oke, dua-duanya pulang dulu, ya, sepekan, seminggu, kita tanya, oke apa tidak, lanjut apa tidak. Kalau lanjut, baru mereka saling pandang, nazar. Jadi proses nazar setelah itu. Nazar itu, kata Nabi, fandur ilaiha. Melihat itu, Mas Musinin, kalau melihat calon itu ada 3 cara kita melihat. Lihat ia dengan matamu, fikirkan ia dengan akalmu, putuskan ia dengan imanmu. Masya Allah. Jadi kalau ingin cari pasangan itu begitu konsepnya. Lihat dengan matamu secara langsung.
Pikirkan ia dengan akalmu, putuskannya dengan iman. iya. Subhanallah. Bagi yang punya sudah nggak usah mikir itu lagi ya. Antum kok bayang Ini yang di belakang saya ini memperhatikan dengan kayaknya mau dipraktekkan Ustaz. Nah, sudah expired, sudah masanya antum ya, udah nggak ada lagi. Ya, untuk kata dibisik untuk anaknya nanti Ustaz. Oke. Ya, kecuali antum mampu. Ya. Jadi itu setelah ta'aruf melihat baru kita komunikasi dengan orang tua, kita fasilitasi. Saya akan nelpon orang tua si perempuan, saya katakan bahwa ada laki-laki yang ingin kenalan sama ibu, tapi saya awali dulu sebagai ustadznya, saya awali dulu supaya nggak canggung gitu ya. Maka saya ngobrol dulu sama bapaknya, si akhwat itu, baru si ikhwan itu ngomong. Silakan Pak, mau nanya apa sama laki-laki ini? Ya. Tapi kalau bapak nerima, dia akan ngelamar anak bapak. Tapi kalau bapak udah nggak mau, gagal semua ini. Itu supaya tidak ada yang sakit hati lagi. Minang khitbah atau nggak diterima. Kita fasilitasi komunikasi awal. Nah, jadi begitu setelah orang tua oke, baru melamar. Setelah melamar baru menikah. Jadi Mas, boleh ta'aruf tanpa komunikasi langsung. Kita saat ini sudah banyak fasilitas ya. Jadi ada Zoom, ada video call, apalagi WhatsApp sudah bisa 4. Jadi enak sudah kita bisa komunikasi. Dan bahkan menikah saat ini bisa online gitu ya. Oh iya, benar Ustaz. Ada 2 pendapat tentang menikah itu. Menikah itu harus hadir dalam satu waktu dan satu tempat. Ini mazhab Hanafi. Tetapi ada mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh satu waktu meskipun beda tempat. Ya. Satunya di Saudi, satunya di Saudi, satunya di Indonesia, nikah bisa. Asalkan satu waktu gitu ya. Satu waktu. Live streaming. Live. Tapi meskipun tidak satu tempat. Ya.